Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saudaraku, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Tuhan Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Segala kuasa telah diberikan Bapa kepada Yesus, baik kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus Kristus Maha Kuasa. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia, turun ke dunia dan menebus dosa manusia. Dan setelah itu bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga, kembali ke pangkuan Bapa di sorga, kembali ke sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, baik di sorga, di bumi, di bawah bumi. Dan Dia memberi kuasa kepada kita, yaitu kita anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepadanya, itu menjadikan kita menjadi anak Allah. Galatia 3 ayat 26 mengatakan, kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada karya Allah. Apa karya Allah? Karya Allah itu mengutus Yesus Kristus, mengutus anaknya yang tunggal, mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia, menebus dosa manusia. Dan ketika orang percaya akan hal itu, percaya akan karya Allah ini, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang diutus Allah itu. Yesus adalah firman Allah itu. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Yesus sebagai yang sulung. Yesus adalah anak Allah. Dan kita juga anak-anak Allah. Yesus sebagai yang sulung. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, kita percaya kepadanya, kita hidup di dalam Dia, maka kita bergabung dengan Dia. Kita menjadi sama dengan Dia, menjadi sama dengan anak Allah. Sehingga kita, banyak orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah dan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kita telah bersekutu dengan anak Allah. Kita telah menyatukan diri dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya, menerimanya, hidup di dalam Dia, mengikut Dia, hidup bagi Dia. Kita menyekutukan diri dengan Yesus Kristus. Sehingga Yesus adalah anak Allah, kita juga menjadi anak Allah. Maka kuasa yang ada pada Yesus itu juga, itu diimpartasikan kepada kita, diberikan kepada kita. Maka Yesus mengatakan orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah itu bukan hanya sebutan, tetapi
Ketika dia anak Allah, maka ada kuasa, maka ada otoritas. Dan kuasa itu berasal dari Yesus sendiri. Orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu berkuasa. Artinya dia memiliki kuasa untuk hidup kudus, memiliki kuasa untuk hidup benar, memiliki kuasa untuk berkata-kata benar. Sebagai anak Allah nggak mungkin lagi kita cakap kotor. Sebagai anak Allah tidak mungkin lagi berpikiran najis. Dan Yesus memberi kuasa untuk kita menguduskan pikiran. Yesus memberi kuasa kita untuk mentahirkan lidah. Ya. Memberi kuasa untuk berkata-kata benar. Berkuasa untuk menahan lidah kita dari percakapan yang tidak berguna. Yesus memberi kuasa kepada kita untuk menahan hati dari amarah, dari kebencian, dari iri. Untuk menekan, meredam sifat lama kita. Karena anak Allah itu harus murni, harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Perkataannya sudah seperti menyampaikan firman, kata firman Tuhan. Yang keluar dari mulutnya itu puji-pujian kepada Allah, syukur kepada Allah, dan itu meluap dari hatinya yang telah dimurnikan oleh Allah, diberikan hati yang baru. Jadi kita ada kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak Allah itu sudah pasti benar. Anak-anak Allah itu anak-anak yang kudus. Anak Allah itu benar karena dibenarkan oleh Allah. Karena imannya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Setelah dia dibenarkan sebagai anak Allah, sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus, maka proses hidup dalam kebenaran itu terus berlanjut. Karena kita ini masih melekat dengan tubuh duniawi. Kita masih melekat dengan tubuh lama. Jadi ada proses pemulihan. Dibaharui terus menerus, dikuduskan terus menerus. Bahkan bukan cuma hidup kudus aja kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menahan kekuatan iblis yang menyerang kita. Bahkan kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa si jahat, bahkan terbelenggu oleh sakit penyakit. Kita diberi kuasa. Jikalau kita ada pada level memang anak Allah yang taat, yang setia, yang memiliki iman anak Allah, maka janji ini ya dan amin. Menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Maka tidak heran banyak hamba Tuhan yang luar biasa membangkitkan orang mati. Kuasa Allah itu cukup untuk menaklukkan maut, membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 12. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, maka kita juga bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Jikalau kita sampai kepada level memang berkenan kepada Allah, memang sampai ke titik itu, kekudusan kita, kesucian kita, kemurnian kita di hadapan Tuhan, maka kuasa itu akan dikaruniakan kepada kita. Iman yang besar itu, ketika ada iman yang sanggup memindahkan gunung, kita akan bisa melakukan itu. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Percaya itu, pegang itu, supaya kehidupan kita makin berhasil dan semakin lebih lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.